Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Amalina Cahya Aditya dengan NIM D1D122112, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang diajarkan di sekolah, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Bahkan saking pentingnya pendidikan kewarganegaraan juga dijadikan salah satu mata kuliah wajib di perkuliahan. Lalu, bagaimanakah tanggapan orang-orang tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan? Saya, Amalina Cahya Aditya, pada kesempatan kali ini akan mewawancarai salah satu mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Oke, di sini saya sudah bersama dengan mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Jambi dengan Kakak Loranza Afrianti. Nah, Kakak Loranza ini merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Jambi yang sedang menduduki bangku semester 1, Kak ya. Oke, Kak Loranza biasanya dipanggil dengan Kakak? Oke, Kakak Zaza. Oke, menurut Kak Zaza, apakah masih penting pendidikan kewarganegaraan dan apa alasannya? Kalau menurut saya pribadi ya, pendidikan kewarganegaraan itu penting sekali untuk dipelajari. Apalagi kita-kita ini sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan kewarganegaraan pasti sudah kita pernah pelajari di bangku sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas ya, atau SMA. Dan termasuk di bangku perkuliahan. Dulunya waktu saya mengambil pada sarjana, juga pada bangku perkuliahan juga saya pernah belajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu sangat penting sekali. Alasannya kenapa? Karena di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu kita diajarkan mengenai nilai-nilai moral kita, mengenai apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, mengenai konstitusi, mengenai hak asasi manusia, demokrasi. Kita juga mempelajari bagaimana sih pemerintahan dan sistem pemerintahannya. Jadi itu tuh sangat penting sekali bagi kita sebagai generasi yang akan meneruskan bangsa ini, itu penting sekali untuk dipelajari. Oke teman-teman, nah seperti yang telah disampaikan oleh Kak Zaza, bahwa menurutnya pendidikan kewarganegaraan ini penting loh kita pelajari. Nah, kalau menurut Kak Zaza, dalam mata kuliah kewarganegaraan ini sebaiknya materi apa sih yang harusnya diajarkan? Oke, baik. Mungkin kalau untuk standar sekolah ya, mungkin standar sekolah kita mempelajari hal-hal dasar dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau untuk perkuliahan sendiri ya, itu sudah setingkat lebih tinggi ya pelajaran-pelajarannya. Di antaranya dulu waktu saya S1 dulu, di antaranya mata pelajaran seperti konstitusi, mengenai hak asasi manusia, mengenai peraturan pemerintahan, mengenai geostrategi dan juga geopolitik, serta hal-hal yang seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, itu diajarkan semua di dalam materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ini. Oke, jadi sebaiknya materi-materi tadi Kak ya yang diajarkan untuk menuju generasi sebagai penerus. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita selaku generasi penerus akan melanjutkan perjalanan dari bangsa Indonesia ini. Nah, kalau menurut Kak Zaza sendiri, apa sih yang menjadi tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan? Pada tahun sekarang aja kita sudah memasuki abad 21 atau revolusi industri 4.0. Nah, di sini mungkin tantangan yang akan kita hadapi ke depan itu malah semakin besar, di mana pembelajaran sekarang aja sudah menerapkan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan critical creative. Nah, bagi pemuda yang abad 21 emang dituntut akan pemahaman 4C tersebut. Nah, apalagi tantangan yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang, di mana
Sekarang aja pemajuan di Indonesia ini sangat pesat sekali, apalagi sudah masuknya budaya dari luar, apalagi teknologi sekarang sudah semakin modern. Itu emang membuat para generasi atau kita itu harus bisa bersaing baik di dalam negeri ataupun di luar. Itu yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nah, kemudian tuntutan kita sebagai generasi memang kita harus menyelaraskan atau kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, juga untuk pemerintah di sini, pemerintah itu untuk menghadapi revolusi industri ini, pemerintah juga harus menyiapkan beberapa strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik dari sektor pangan, pandang, teknologi dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan kita untuk menyiapkan generasi emas kita beberapa tahun lagi, karena semakin tiap tahun pasti akan terjadinya banyak sekali perubahan, banyak sekali perkembangan yang ada di dunia ini. Jadi kita sebagai generasi penerus ataupun para remaja ataupun pemuda yang dari Indonesia ini harus siap bersaing terhadap hal tersebut. Oke, keren sekali ya teman-teman tanggapan dari Kakak Zaza ini. Oke Kak Zaza, lanjut deh. Kakak Zaza pernah nggak sih memikirkan berapa lama lagi kira-kira NKRI ini akan tetap eksis, Kak? Mungkin kalau prediksi ya, kalau untuk kita lihat sekarang ya, bahkan di era sekarang, di zaman sekarang saja kita pemerintahan kita ya, baik dari Indonesia maupun dari daerah kota-kota di sana sudah terjadi perkembangan yang begitu pesat sekali. Pembangunan ada di mana-mana dan juga infrastruktur yang sudah banyak sekali dilengkapi oleh pemerintahan kita. Jadi menurut saya mungkin beberapa tahun lagi Indonesia juga akan tetap eksis di kancah luar, apalagi dari segi pendidikan kita juga sudah mampu bersaing dengan dunia luar. Apalagi kemarin kita juga pernah memenangkan Olimpiade Sains Matematika Nasional, baik nasional maupun tingkat internasional. Banyak sekali prestasi-prestasi yang telah kita lakukan di sini, baik dari banyak sekali pelajar maupun mahasiswa yang memang pernah lomba dan bersaing di tingkat internasional. Nah, itu membuat Indonesia itu mungkin akan eksis lagi untuk beberapa tahun ke depan. Dan meskipun kita negara berkembang ya, akan tetapi apabila ini ditingkatkan terus-menerus, intinya akan terus-menerus dijalankan, beberapa tahun lagi mungkin kita akan lebih eksis lagi di kancah internasional. Oke Kak Zaza, menarik sekali ya teman-teman bagaimana cara berpikirnya Kak Zaza memandang tentang Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih Kak Zaza atas waktunya. Dan semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan petikan dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Zaza tadi. Saya harap semoga teman-teman semua bisa memahami dan juga mendapatkan sedikit ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah Kak Zaza sampaikan. Oke, terima kasih banyak Kak Zaza. Demikianlah sesi wawancara kali ini. Saya Amalina Cahaya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusman Calon Adian dengan NIM G1D1222084. Baik, kali ini saya sudah mendapatkan responden masyarakat umum. Kepada Bapak, boleh dipersilakan menyebutkan nama dan profesi. Terima kasih. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya David Johandra. Saya berprofesi sebagai karyawan swasta di perusahaan Irama Mas sebagai admin. Terima kasih. Baik Pak, jadi saya di sini sudah mempunyai 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, apakah masih penting pendidikan kewarganegaraan dalam perkuliahan? Jika penting, apa alasannya? Kalau menurut saya sangat penting, karena pendidikan kewarganegaraan dapat membantu membentuk karakter yang baik sesuai dengan Pancasila. Dari tersebut, anak bangsa bisa berperilaku positif dan memajukan bangsa Indonesia. Oke, pertanyaan kedua, dalam mata kuliah PKN, materi apa saja yang seharusnya diajarkan kepada para mahasiswa? Kalau menurut saya tentang norma-norma Indonesia. Dari situ
dan membentuk karakternya dengan bagus. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa yang menjadi tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi di masa depan? Kalau menurut saya, tantangannya ialah mendidik anak bangsa. Karena dari anak bangsa itulah adalah sebagai aset bangsa Indonesia untuk kedepannya nanti. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Bapak pernah nggak berpikir berapa lama lagi NKRI ini akan eksis? Kalau menurut saya, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan eksis dari tahun ke tahun. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki prestasi anak muda serta beragam budaya yang dapat dieksplor lewat sosial media. Dari situ kita dapat menjadi eksis terus-menerus. Oke. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Sama-sama. Oke. Saya Muhammad Gusman Calon Abian. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nahlaristi dengan NIM I1D1222228. Boleh tahu Bang nama Abang sebelumnya? Nama Abang Tri Wicaksono, pekerjaan masih pelajar. Baik Bang, di sini izinkan saya untuk mewawancarai Abang. Pertanyaan pertama, apakah masih penting pendidikan kewarganegaraan? Penting menurut Abang karena pendidikan kewarganegaraan itu mengajarkan sikap saling menghargai keberagaman dan partisipasi dalam bidang politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pertanyaan kedua Bang, apa saja materi yang sebaiknya diajarkan pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan? Materi yang diajarkan Pancasila, Undang-Undang, HAM, demokrasi, dan sistem pemerintahan lainnya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa depan? Yang pertama, masuknya bahasa asing lalu menggeserkan eksistensi bahasa Indonesia itu tersendiri. Yang kedua, melemahnya nilai Pancasila dan kemanusiaan. Yang ketiga, bersikap fleksibel dalam perubahan. Yang keempat, mempersiapkan SDM yang berkualitas. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu bagaimana menurut Abang berapa lama NKRI akan eksis? Menurut saya NKRI akan tetap eksis tergantung generasi baru yang mempelajari lebih dalam mengenai kewarganegaraan dan NKRI. Baik, terima kasih Bang atas waktunya. Mohon maaf apabila ada